Oke, halo teman-teman, balik lagi di part 3 di video Who Am I ini tentang dunia psikologi dan membahas tentang Who Am I, tentang pengenal diri intinya. Nah, tadi di part 1 dan di part 2 kita udah ngebahas soal mengenal diri dan ngebahas kelebihan dan kekurangan nih sama Kak Yuni. Jadi, kalian bagi kalian yang belum nonton part 1 part 2, nih disaranin nonton dulu karena part 1 part 2 ini nyambung sama video part 3. Jadi, kalian nonton dulu ya part 1 part 2-nya sebelum nonton part 3 kali ini. Nah, jadi di part 3 ini aku sama Kak Yuni bakal ngebahas soal minat dan bakat nih Kak. Pasti di telinga kalian nggak asing lagi sama minat dan bakat mungkin ya Kak ya. Orang-orang pada tahu kok minat dan bakat itu apa. Cuman kita di sini bakal membahas dan mengupas lebih dalam lagi nih sama Kak Yuni. Nah, di Kak Yuni nih banyak banget yang nanya nih tentang apa itu minat sebenarnya Kak menurut Kakak. Nah, minat itu nih, aku coba share screen ya. Ya, boleh. Oke. Sebentar. Nah, minat itu adalah biasanya berkaitan dengan ketertarikan kita nih pada suatu hal. Dan bakat itu biasanya berkaitan dengan kapasitas belajar yang kita miliki. Kenapa pada akhirnya minat dan bakat itu beriringan? Karena ketika kita punya ketertarikan pada suatu hal dan itu beriringan dengan bakat atau kapasitas belajar yang kita miliki, itu bisa jadi optimal. Makanya kita nyari apa yang kita tertarik, apa yang memang kita miliki kapasitas untuk belajarnya, seperti itu, Jilan. Jadi Oke. biasanya minat dan bakat ini kalau misalnya kita berbicara tentang bakat sendiri, itu biasanya berhubungan dengan potensi yang kita miliki. Nah, potensi itu apa sih? Nah, potensi itu adalah kapasitas kita untuk bisa dikembangkan lagi dan akhirnya ketika kita mengembangkan itu bisa menjadi optimal untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa akhirnya si potensi ini dikembangkan, yaitu akhirnya ketika kita bisa mengembangkan potensi atau kapasitas belajar yang kita punya nih, nah itu bisa jadi optimal tuh buat diri kita sendiri pada akhirnya. Apalagi kalau misalnya dibarengi dengan minat yang kita miliki terhadap sesuatu, seperti itu. Nah, jadi tadi apa yang dikatakan Kak Yuni, minat dan bakat itu berjalan beriringan ya Kak. Jadi nggak mungkin di kedua item ini tuh misah dalam diri manusia dong. Pasti orang punya Ya. bakat, Pak. Nah, ketika orang minat di situ, bisa jadi ada bakat dong Kak. Ya kayak kita minat di dunia ini misalkan di dunia film misalkan. Nah, di situ pasti kita ada potensi buat bisa jadi bakat dong. Karena bakat itu suatu hal yang memang setiap orang punya juga ya, begitu bukan gitu Kak? Nah, kalau untuk bakat sendiri memang setiap orang punya nih bakatnya masing-masing. Karena ini memang dipengaruhi oleh dua si potensi ini nih, kalau kita berbicara tentang potensi. Tentang nature-nya, memang dari genetiknya, misalnya ibunya penyanyi, ayahnya penyanyi, terus anaknya suaranya bagus, gitu. Kan emang secara genetik dia punya ibu dan bapak yang punya pita suaranya bagus gitu. Kemudian ada juga nurture. Jadi dia dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian ada dukungan dari orang lain dan juga ada proses pembelajaran yang optimal. Jadi nggak cuma dia punya genetiknya aja, dia juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya juga, dukungannya juga, terus pembelajaran yang optimal. Misalnya gini, dia punya yang tadi contohnya ibu bapak suaranya bagus nih, terus dia suaranya sebenarnya bagus, tapi karena memang misalnya dia nggak didukung jadi penyanyi, kemudian dia juga nggak berusaha untuk belajar mengasah apa yang dia miliki. Misalnya kan kalau nyanyi itu kan biasanya ada sekolahnya tuh, atau les-lesnya tuh untuk bisa belajar nyanyi. Misalnya dia nggak melewati proses itu, mungkin itu nggak jadinya nggak optimal gitu untuk dia bisa bernyanyi dengan baik gitu. Bagus suaranya, cuma mungkin bisa lebih bagus lagi ketika dia bisa mendapatkan dukungan dari orang lain ataupun lingkungannya dan dia melalui proses pembelajaran yang memang menjadi potensinya dia. Nah, aku punya cerita tentang belalang nih. Jadi ada 2 ekor belalang. Yang satu hidupnya di kotak yang berukuran 20 cm, tapi yang satu hidupnya di alam bebas gitu. Nah, ketika mereka bertemu, si belalang yang biasa hidup di kotak tuh bingung. Kenapa ya kok itu belalang-belalang yang lain loncatnya tinggi-tinggi banget gitu. Kenapa kok aku bisa loncatnya cuma segini? Kira-kira kenapa kalau dari cerita itu? Mungkin
ukuran dari ukuran belalangnya mungkin kadang-kadang kan, teman-temannya pada loncatnya pada tinggi-tinggi gitu ya? Nah, karena dia Oh. terbiasa Oh, terbiasa oke. dengan kotak yang memang cuma 20 sentimeter aja nih, gitu. Mmm. Berbeda sama belalang-belalang Mmm. yang terbiasa dengan wadah yang memang dia bisa menggali, maksudnya bisa melatih untuk loncat lebih tinggi karena nggak ada batasannya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan apa sih yang memang sudah menjadi wadah bagi diri kita untuk melihat dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Ketika kita punya wadah yang baik, terus kita punya dan kita tahu potensi yang kita miliki, kita akan bisa lebih optimal lagi tuh untuk meningkatkan, potensi atau bakat yang kita miliki. Nah, berbicara tentang potensi, aku mau share bahwa, manusia itu, potensinya tuh ada banyak loh areanya, gitu. Mhm. Nah, ini aku mau share. Nah, ini areanya kelihatan nggak ya? Ya. Ya, ini nih area-areanya. Jadi, di dalam diri manusia itu sebenarnya ada beberapa area kalau dari penelitiannya Howard Gardner. Jadi memang, potensi atau intelijensi yang kita miliki itu ada yang bersifat linguistik, ada yang di area, matematis, logis, terus ada yang di area ruang, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Nah, jadi kita jangan terpaku aja misalnya potensi itu, oh cuma tentang pelajaran, oh tentang apa ya, pencapaian yang aku capai di sekolah, oh pencapaian aku ketika kuliah, oh enggak, kita harus tadi balik lagi kayak part 1, kita mengenal diri kita. Mmm. Kira-kira kalau di part 2 ngomongnya kelemahan dan kelebihan kita di mana ya? Coba coba kita gali lebih dalam karena sesungguhnya potensi yang dimiliki manusia itu enggak cuma itu aja kok, kita bisa menjadikan itu potensi ketika kita mengetahuinya. Misalnya di bagian linguistik, oh dia ternyata lebih mudah ketika misalnya harus, membaca bacaan atau mempelajari suatu bahasa yang baru, tapi dia agak sulit ketika misalnya dia harus, ikut pelajaran olahraga gitu, agak sulit di bagian kinestetiknya kayak gitu. Nah, kita jangan terfokus sama, "Aduh kurang nih, tapi kita bisa fokus dengan apa yang kita miliki saat ini dan kita bisa, juga mengembangkan apa yang ingin kita kembangkan dari apa-apa yang misalnya menjadi, menjadi yang bukan hal menjadi potensi kita, seperti itu, Jilan. Oh, ya. Jadi, kata kuncinya ya di sini adalah, kembangkan, dukungan, sama potensi dong. Nah, Mhm. ya potensi itu bisa dikembangkan tentunya. Terus kita tuh, ketika kita mengembangkan potensi, kita butuh dukungan juga dong Kak, dari orang tua, Ya, dari teman-teman terdekat, karena dengan betul. dukungan kita bisa melesat lebih jauh lagi gitu Kak, ya. Betul betul. Nah nah kita tuh tadi udah bahas minat nih, sekarang kita pengen ngupas soal bakat nih. Bakatnya, eee, kita bakal kupas lagi lebih dalam ya. Nah menurut Kakak nih, ciri-ciri bakat tuh apa sih sebenarnya? Ciri-ciri bakat. Jadi kalau misalnya ciri-cirinya sama sih. Jadi lebih ciri-ciri bakat tuh biasanya kita akan lebih optimal di bagian itu. Itu bisa jadi bakat kita tuh misalnya ketika kita menari, oh kita lebih lebih mudah menangkap gerakannya dan misalnya kita lebih bisa mengaplikasikan apa yang kita tangkap dengan baik gitu. Mmm. Nah, itu bisa jadi bakat kita. Tapi, bakat itu juga bisa kita sadari, misalnya memang dari kecil itu kita udah misalnya orang tua ngerasa bakat kita adalah menyanyi, oh ternyata memang suara kita tuh dari kecil bagus gitu. Itu udah diidentifikasi dari kecil Mmm. gitu, atau kalau misalnya mau sekarang dilihat jadi apa hal-hal yang memang, mudah jadi kan bakat itu berkaitan dengan kapasitas belajar kita. Jadi kita punya Nah iya. kapasitas di area itu. Nah, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk catch up di area yang menjadi bakat kita, seperti itu. Wah, Karena jadi bakat ciri-ciri bakat berkaitan heeh, ingat aja, bakat itu berkaitan dengan kapasitas belajar, gitu. oke, Kalau jadi minat ciri-ciri itu bedanya minat sama bakat, minat itu adalah ketertarikan. Jadi, kalau minat sama bakat disatuin, itu akan lebih optimal tuh. Minatnya bagus, kapasitas belajarnya besar, wah, terus punya wadah yang baik, dukungan yang baik, sudahlah itu optimal sekali.
seperti itu. Ya kok kayak banyak banget orang yang benar-benar didukung, misalnya di lingkungannya mendukung, terus dia bisa mengembangkan potensi dia gitu. Itu udah enak banget ya kan, tinggal tinggal jalan gitu, tinggal kita mau Iya, atau enggak gitu. betul. Nah, nah tadi itu kan kita udah bahas ciri-ciri bakat nih. Jadi segala sesuatu yang Hmm, memang ketika kita kerjakan tuh mudah dan kita tuh mudah buat menyerap hal itu gitu kayak. ya. Nah, sekarang kita berbicara soal aspek nih. Nah, kira-kira menurut kakak nih, aspek bakat tuh apa aja sih? Aspek yang seperti apa nih? Kayak mungkin bisa bagian-bagiannya gitu, kayak bagian-bagian bakat, kayak bakat tuh kalau misalkan diklarifikasikan gitu kak. Akan Oke. misalkan ada bakat yang terpendam atau gimana gitu kak. Bakat kalau Nah, misalnya kita aspek-aspek bakat sih nggak ada yang secara rinci menyebutkan aspeknya mm, seperti apa ya. Kalau misalnya dilihatnya bakat yang terpendam. Nah, kira-kira terpendam itu karena apa sih? Balik lagi kan, karena kita nah, kurang mengenal diri kita. mm, Gitu. Jadi secara aspek sih memang tidak ada yang menyebutkan secara rinci, bakat itu adalah misalnya A, B, C. Tapi banyak yang menyebutkan bahwa yang tadi aku jelaskan, bahwa bakat itu berkaitan dengan potensi. Nah, potensi itu dijelaskan bahwa potensi ini bisa berkaitan dengan intelijensi. Nah, intelijensi mm, ini nggak cuma intelijensi otak ketika kita belajar, bisa baik, dia pinter. Nah, intelijensi itu nggak cuma itu, tapi yang tadi aku jelaskan bahwa intelijensi itu ada di beberapa area seperti itu. Nah, kalau mm, dari aspeknya sendiri nggak ada yang secara rinci menyebutkan aspek bakat itu seperti apa ya, apa yang disebut dengan bakat. Nah, pokoknya kita rasakan aja. Ketika kita kapasitas belajarnya luas dan bisa catch up dengan baik dengan apa yang kita lihat, itu adalah bakat kita gitu. mm. Seperti itu. Ini kak, banyak banget nih cerita nih dari teman-teman Jilan ya kak, kayak tadi ngomong-ngomong soal bakat terpendam nih. Banyak banget teman Jilan yang sebenarnya punya bakat tuh misalkan main gitar nih kak, tapi Mm-mm. karena banyak banget yang bilang, "Ih, kamu punya bakat apa?" Cuman dia tuh tidak menunjukkan karena malu gitu, Kak. Gimana nih? Malu sama Nah, teman-temannya buat kayak main main gitar di depan kelas atau gimana nih? Gimana solusinya menurut Kakak? nah, kalau kayak gitu kan berarti kan itu balik lagi ke orangnya kan. Karena memang Mhm, dari diri dia tuh malu. Oh, kenapa ya dia malu? Oh, ternyata mungkin dari lingkungannya nggak mendukung misalnya dia untuk main gitar mhm, atau mungkin misalnya orang tuanya nggak ngebolehin dia main gitar. Ada yang mas sekarang tuh masih ada yang kayak gitu. Masih orang tua tuh sangat tak istilahnya orang tua merasa bahwa dia sangat tahu apa yang menjadi bakat anaknya. Padahal mhm, itu mungkin bisa jadi persepsinya dia aja. Mungkin orang tuanya belum nanya, oh kamu sukanya apa sih? Kamu enaknya ngerjain apa sih? Misalnya kayak gitu. Nah, bakat ini ketika misalnya dia ngerasa itu adalah bakat terpendam, nah itu balik lagi ke orangnya. Dia malu karena apa? Nah, keputusannya adalah dia mau nggak nunjukin dan mengasah bakatnya gitu. Dia mau nggak balik lagi ke orangnya, mau mmm, atau enggak. Kalau dia nggak mau, percuma misalnya temennya ngedorong-dorong dia buat munculin dia main gitar, dia bagus main gitarnya. Kalau dia nggak mau percuma, nggak akan kedorong. Tapi kalau dia mau dan dapet dorongan, itu yang akan optimal gitu. nah, Nah, iya jadi bakat kira-kira terpendam itu heeh, kadang berkaitan lagi nih sama kita ketika kita mengenal diri kita atau ketika memang kita diarahkan dari kecil tuh seperti apa gitu. Kadang kita nggak sadar bakat yang kita miliki itu karena memang ada pola asuh yang mengotak-ngotakkan gitu anaknya seakan-akan udah tahu anaknya sukanya apa, anaknya bisanya di mana gitu tanpa misalnya memperhatikan apa yang menjadi kebiasaan anaknya itu sendiri gitu. Apa yang menjadi kebiasaan dari anaknya itu sendiri. mmm, jadi, dari kesimpulannya adalah kita tuh kembali lagi ke diri sendiri gitu ya, Kak, mau atau enggak Ya, gitu kan intinya. Nah, mau itu atau penting banget enggak. sih. Nah, kita tuh harus punya kemauan besar buat melakukan sesuatu, terutama, apa yang bisa kita kembangkan gitu, terutama tadi, Ya, bakat kita, heeh, itu ya. penting banget sih. Nah, Kayak sekarang nih aku contohnya mau contohnya contoh gimana? realnya aku nih. Aku sebenarnya punya bakat menari, Heeh, tapi nah, karena aku nggak mau, jadi nggak optimal, nggak keluar oh, iya iya bakatnya, iya. tapi padahal punya. Gitu. Untuk sekarang aku nggak mau, tapi Mmm, sebenarnya aku punya bakat gitu. Itu biasanya yang dibilang bakat terpendam. Tapi biasanya bakat itu tuh cirinya dia tuh kayak ada rasa ketertarikan di hal itu
gitu. Karena dia Hmm. punya kapasitas belajar karena hal itu dirasa mudah untuk dilakukan sama dia gitu. Oh, iya 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 iya. Gilang pun sama kayak Kakak gitu, Kak. Kayak Gilang tuh punya bakat yang, misalkan Gilang punya bakat di bidang psikologi ini misalkan ya. Terus, Mhm. karena aku berkecimpung di dunia pendidikan mungkin, ya Gilang fokusnya ke hal pendidikan juga dong, karena mungkin Mhm. psikologi bukan saatnya, untuk dikembangkan sama Gilang, karena Gilang di sini punya wadahnya si pendidikan itu, gitu. Kembali ke Mmm, apa yang sekarang Gilang utamakan gitu kan, tadi kita berbicara soal prioritas ya Kak, tadi di part-part sebelumnya iya. gitu. Mhm. Kalau Jilan sekarang, kuliah ya? Ya, kuliah Kuliah sekarang. apa kuliah, jurusannya? Ya. Jurusan teknologi pendidikan. Mungkin Teknologi kenal nggak Kak pendidikan. jurusan itu? Heeh. Nah, tahu tahu tahu. Nah, kalau Nah, misalnya Jilan suka sama psikologi misalnya, mmm, Jilan ngerasa, "Wah, aku secara interpersonal nih punya, apa ya, punya kecenderungan untuk tertarik sama hal-hal dunia psikologi." Nah, mmm, ketika Jilan sudah mengambil keputusan untuk berada di jurusan teknologi pendidikan, tapi Jilan ngerasa suka di bidang psikologi, itu tuh bisa tuh di-combine. Kira-kira gimana ya mhm teknologi mhm. pendidikan ini masih, misalnya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya. Kemudian teknologi ini tidak apa ya, istilahnya tidak mengotak-ngotakkan, tidak menjadi sesuatu hal yang kaku untuk bisa melihat, pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, Jilan bisa di-combine tuh antara teknologi pendidikan, kira-kira kalau misalnya di-combine sama psikologi itu seperti apa ya, gitu. Nah, iya iya iya, jadi harus dikolaborasikan gitu ya Kak itunya? Ya, Ah, bisa. keren deh. Intinya kita harus Mhm, bertanggung jawab, tapi kita juga bisa ketika memang misalnya Jilan kan mmm, istilahnya usianya itu memang sudah ada di tahap dewasa ya, nah, iya, dewasa-dewasa awal seperti itu, mhm, atau di remaja akhir atau di dewasa awal gitu. Nah, itu biasanya sudah bisa, proses berpikirnya udah cukup, kompleks tuh. Nah, Jilan bisa tuh mhm, memutuskan, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan ketika aku suka ini, tapi aku udah mengambil keputusan ini, gitu. oh. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak nih, penasaran banget pertanyaan yang memang, penasaran banget nih dari awal nih. Nah, Mhm. menurut Kakak nih ya, apakah Mhm. minat dan bakat ini bisa berubah-ubah? Dan apakah memang minat dan bakat ini harus selalu di-upgrade gitu Kak nih? Menurut Kakak gimana? Kalau harus selalu balik lagi, Mhm. ke orangnya, mau nggak? Oh, oke. Kalau misalnya Mmm, harus selalu tuh, ya harus selalu untuk mmm, di-upgrade. Nah, minat bakat ini harus selalu untuk di-upgrade. Karena apa? Karena itu bisa menjadi kelebihannya, balik lagi tuh, bisa jadi mhm, kelebihannya dia ketika memang itu menjadi hal yang optimal di dirinya dia. Misalnya kayak bedanya aku sama Didi Ninitowo sama-sama suka menari, tapi karena aku oke. nggak meng-upgrade ilmu tariku, ya aku nggak Mhm. optimal. Tapi kalau Didi Ninitowo kan Oh, dia fokus banget tuh, tahu heeh, kan iya Didi Ninitowo yang iya, kalau nari tuh lehernya bisa ke belakang. Nah, dia kan fokus banget ngeri. tuh, Mhm, dia fokus banget dan akhirnya optimal, dan itu akhirnya menjadi ahlinya di bidang itu si Didi Ninitowo. Bedanya mmm, sama aku itu, aku punya bakat tapi aku ngerasa nggak optimal karena aku nggak mau meng-upgrade itu. Balik lagi tuh ke diri kita, kita mau nggak meng-upgrade apa yang menjadi, minat dan bakat kita. Kalau tadi pertanyaannya, minat dan bakat tuh bisa berubah-ubah nggak sih? Nah, kita balik lagi, kalau misalnya minat minat itu kan ketertarikan kita terhadap suatu hal, gitu kan. ya, mhm, Minat itu bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan waktu nih. Misalnya aku dulu minatnya dari kecil sampai kuliah, bukan minat ya, ketertarikannya pada dunia seni tari gitu. oke, Tapi itu nggak jadi berkembang karena aku punya minat yang lain, jadi nggak dipatok cuma satu sih biasanya minat dan bakat itu, karena intelijensi yang, potensi yang manusia punya tuh ada beberapa yang tadi aku sudah sebutkan, seperti itu yang kayak ada mhm, kinestetik, linguistik, mungkin aku punya kapasitas belajar untuk beberapa area. Yang dibilang berubah-ubah adalah ketika kita punya ketertarikan terhadap sesuatu, tapi untuk kapasitas yang kita punya, atau bakat yang kita punya, atau potensi yang kita punya, itu, bisa optimal atau enggak itu tergantung dari diri kita. Tapi kalau minat itu seiring perkembangan waktu bisa berubah-ubah, gitu.
Jadi bukan hal yang Nah jadi minat bakat bisa berubah, tapi dia harus beriringan, enggak. Minatnya bisa berubah, bakatnya, kapasitas belajarnya yang dia miliki tuh bisa segitu, atau dia bisa mengembangkan lagi kapasitas dia ketika dia memang mau mengembangkan apa yang dia miliki saat ini, seperti itu. Jadi teman-teman nih jawabannya, apakah minat dan bakat itu bisa di-upgrade? Tentu bisa ya Kak, dengan cara Tentu kita bisa. menjalankan, yakin, dan fokus ke satu titik apa yang ingin kita kembangkan nantinya. Nah, terus tadi tuh apakah minat dan bakat ini berubah-ubah? Tentu bisa juga ya Kak, seiring dengan Bisa juga. berjalannya waktu tentunya. Karena orang tuh nggak mungkin punya satu bakat doang dong, nggak mungkin punya satu potensi doang. Tapi setiap individu itu unik ya Kak, kayak punya kelebihan yang lebih dari satu gitu. Dan kita harus fokus mana kelebihan yang memang kita yakinin dan mana yang pengen dijalanin ke depannya gitu ya Kak. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa bakat itu ada faktor genetiknya. Jadi kapasitas belajar kita itu emang sudah dari genetik. Sama kalau minat itu tuh nggak berkaitan sama kapasitas belajar. Jadi yang bisa beriringan berubah adalah minat gitu. Tapi kapasitas belajar kita bukan bisa berubah, tapi bisa berkembang gitu. Nah, ya. Oke, teman-teman, kita udah kupas tentang mengenal diri ya Kak, tadi udah mengupas tentang kelebihan dan kekurangan juga. Terus tadi udah terakhir mengupas tentang bakat dan minat juga nih. Jadi, kalian nggak nyesel deh nonton video ini sampai part 3 ya Kak, dari udah hampir sejam nih. Wah, kalian amin, semoga bermanfaat ya. Nah, ya udah sejam nih. Makasih banget kalian yang udah nonton video ini sampai part 3 tentunya ya, udah sejam lebih. Nah, jadi kita tuh fokusnya ya, kita tuh akar ya dari semua ini adalah mengenal diri dulu dong ya, mengenal diri dulu. Setelah kita udah bisa mengenal diri kita tahu dong apa kelebihan dan kekurangan kita. Dan dari kelebihan dan kekurangan itu, kita bisa tahu apa yang harus kita kembangkan. Dan dari situ kita tahu juga bakat dan minat kita sesungguhnya untuk bisa dikembangkan di masa yang akan datang tentunya. Gitu ya Kak? Iya betul. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dari nonton part 1 sampai part 3 ada pertanyaan, mungkin bisa tuh Jilan dituliskan di kolom komentar atau di DM langsung ke Instagram-nya Speak Up ya. Nanti mungkin aku bisa bantu untuk bisa menjawab gitu. Nah gitu. Jadi teman-teman yang masih penasaran dan masih punya pertanyaan sendiri, bisa nih di kolom komentar. Ketik aja ya Kak, nanti bakal kita feedback, kita balas gitu. Santai ya, ya, insya Allah nanti dibalas. Nah, siap. Nah, mungkin dari Kak Yuni sendiri ada pesan buat teman-teman yang sedang berproses untuk mengenal dirinya sendiri, apa gitu? Pesan khususnya? Oke. Pesan khususnya. Untuk sekarang, jujurlah pada diri kalian sendiri, kenalilah diri kalian, fokus apa yang menjadi potensi atau bakat kalian, jangan fokus pada kekurangan yang kalian miliki. Karena ketika kita bisa fokus dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang menjadi kelebihan, yang menjadi potensi kita, itu akan bisa membawa kita ke jalan kesuksesan, insya Allah. Nah, amin ya. Semoga orang yang nonton video ini sukses lah gitu ya. Jadi kalian harus ingat nih apa yang diomongin sama Kak Yuni tadi, pesan-pesannya benar-benar sangat berharga buat kalian semua ya. Harus jujur kepada diri sendiri gitu ya. Jangan sungkan-sungkan gitu ya sama diri sendiri. Kita harus mengenal, kita harus jujur, dan kita harus tahu apa yang harus kita kembangkan. Nah, dah teman-teman, selamat ketemu lagi di konten berikutnya. Makasih Kak Yuni udah nemenin kita. Makasih Kak Yuni udah nemenin kita. Ya. Banyak lagi ya Kak yang lebih menarik lagi nih. Amin. Nah, jangan lupa untuk like, dan bagi kalian yang belum puas dengan konten kali ini, kalian bisa tanya untuk yang punya pertanyaan sendiri gitu Kak. Di kolom komentar. Oke. Kita ucapin selamat tinggal dulu nih sama teman-teman Sikapno yang nonton nih.